Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Kali ini kita punya sesuatu yang istimewa di episode hari ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari cerita ibu. Tapi teman-teman, apakah sudah tahu apa itu yang disebut urban legend? Urban legend atau legenda urban adalah sebuah cerita misterius yang tidak tahu asal mulanya namun menyebar cepat di masyarakat. Biasanya, legenda ini berkisar antara beberapa tempat yang dianggap angker atau keramat, cerita menyeramkan, hingga makhluk yang menakutkan di masyarakat setempat. Hari ini, kita akan membahas hantu legendaris dari tanah air kita tercinta ini. Dia adalah hantu Nenek Gayung. Ini adalah hantu yang hampir sebagian besar orang tahu, tapi ada kisah-kisah dan cerita menarik loh tentang asal-usul hantu Nenek Gayung ini. Sebelum kita terjun lebih dalam, ayo kita kenalan di kolom komentar. Saya ingin tahu apa pendapat kalian tentang topik ini. Ngomongin hantu urban legend di Indonesia sepertinya gak bakalan ada habisnya. Salah satu yang paling fenomenal adalah kisah Nenek Gayung yang akan saya bahas ini. Wujudnya yang menyeramkan bikin nyali siapapun langsung menciut jika bertemu di jalan. Seperti apa hantu Nenek Gayung dan bagaimana asal-usulnya? Simak kisahnya dalam penjelasan berikut ini. Sesuai dengan namanya, hantu Nenek Gayung ialah hantu yang berwujud nenek-nenek. Konon, Nenek Gayung sering muncul di jalanan yang sepi dan gelap. Ia memakai kebaya hitam dengan rambut putih dan panjang. Hantu nenek tersebut membawa gayung dan tikar. Ia berjalan di malam hari untuk mencari tumbal yang bisa dimandikan. Nah, gayung dan tikar adalah perlengkapan yang dipakai Nenek Gayung untuk memandikan korbannya sendiri. Nenek Gayung akan menggunakan tipu muslihat untuk menjerat calon korban. Ia berpura-pura tersesat atau lupa jalan ke rumah. Kadang juga ada yang menyebutkan bahwa Nenek Gayung bisa menipu muslihat menjadi wanita cantik. Kemudian, Nenek Gayung akan meminta calon korban untuk mengantarkannya pulang. Setelah itu, Nenek Gayung akan mengeksekusi calon korban agar bisa menjadi tumbal untuk ilmu hitam yang sedang dipelajarinya. Di antara kisah-kisah horor lain, kisah Nenek Gayung termasuk yang paling menyeramkan sih menurut saya. Sosoknya mampu bikin bulu kuduk kita semua berdiri. Apalagi, jika kamu menyaksikan dan berpapasan langsung dengan hantu Nenek Gayung ini. Dulu, Nenek Gayung adalah perempuan yang belajar ilmu hitam. Salah satu syaratnya, ia harus mencari tumbal yang bisa dimandikan. Maka dari situlah, Nenek Gayung digambarkan sebagai hantu yang mondar-mandir di jalanan. Pasalnya, ia sedang mencari orang yang bisa dijadikan tumbal. Apakah kalian bersedia menjadi korbannya? Bukan hanya penampakannya saja yang seram, kisah Nenek Gayung juga disertai mitos yang beredar di masyarakat setempat. Menurut kepercayaan yang beredar, orang yang bertemu dengan Nenek Gayung, dia gak akan berumur panjang. Konon katanya dalam waktu dekat, orang tersebut akan meninggal. Selain itu, orang yang baru bertemu dengan Nenek Gayung juga bisa celaka dalam perjalanan. Alhasil, banyak orang yang takut bila melihat sosok nenek-nenek misterius di tengah jalan sepi. Terutama di malam hari, kisah Nenek Gayung sebenarnya bukan hal baru. Banyak orang yang sudah tahu karena Nenek Gayung adalah hantu legendaris. Apakah kamu percaya dengan adanya hantu Nenek Gayung? Di sebuah desa, akhir bulan Desember tahun 2011, masyarakat sekitar disibukkan dengan mitos kehadiran sosok nenek tua yang menyeramkan. Ia adalah Nenek Gayung. Konon kabarnya sebutan itu tak lain karena kebiasaan nenek yang membawa gayung dan tikar pandan. Dan anehnya jika warga setempat menemui nenek yang satu ini tengah membawa gayung, alhasil warga tersebut 7 hari kemudian menjadi korban dan meninggal. Sontak saja berbagai aktivitas yang biasa dilakukan baik di pos keamanan, pos pangkalan ojek sepeda dan lainnya mendadak diam, hanyut di bawah mitos yang terus berkembang di masyarakat. Jika hal ini tidak segera diantisipasi, khawatir korban semakin banyak.
Di akhir bulan tahun 2011 ini banyak sekali kejadian di luar batas nalar manusia yang kebanyakan merasa aneh dengan kejadian yang menimpa beberapa warga setempat. Kasus yang terjadi pada salah satu pengojek sepeda di malam hari membuat pelajaran bagi semua warga agar hati-hati. Kejadian ini awalnya ada 3 pengojek sepeda tengah bercanda di malam hari. Mereka sedang membicarakan akan penumpang yang tak kunjung datang. Kemudian salah satu kawannya diledek dan terus meledek satu dengan lainnya. Akhirnya satu pengojek pun segera pulang karena ada urusan yang harus diselesaikan. Sedangkan 2 lainnya masih setia menunggu langganan dan penumpang lainnya yang akan memakai jasanya. 10 menit kemudian saat ia tengah mengayuh rodanya dan melewati jalanan kampung yang sepi, tiba-tiba dikejutkan dengan sepedanya yang tak bergerak sampai ia pun merasa kebingungan. Muncullah sesosok nenek tua yang wajahnya terhalang oleh kerudung putih kusam yang wajahnya terlihat samar. Bersamaan dengan itu semua, ia pun membawa gentong kayu dan tikar pandan. Percakapan pun terjadi di antara si pengojek yang akan pulang dan nenek tua yang tak tahu datangnya dari mana. Si tukang ojek menyapa si nenek. "Nek, mau kemana tengah malam gini?" "Saya mau ke kali." "Mau mengantarkan saya tidak, anak muda?" ucap nenek dengan suara yang menyeramkan. Hampir 10 menit telah berlalu di tempat itu. Dan akhirnya dengan terpaksa si anak muda mengantarkannya ke tempat tujuan. Sayang kejadian yang tadi inginkan menimpanya dan menjadi korban atas mitos yang beredar di masyarakat. Jika bertemu dengan nenek gayung, pastilah nyawanya akan melayang dan benar terbukti adanya. Coba kalian lihat video yang satu ini. Di sana terlihat seorang lelaki yang tengah berjalan sendirian di malam hari. Lalu ada sosok nenek-nenek bungkuk yang lewat di sampingnya. Si nenek-nenek itu tidak berbicara satu patah kata pun, dan hanya berjalan lurus ke depan. Coba apa yang akan kalian lakukan jika bertemu nenek-nenek seperti ini di malam hari? Meskipun nenek gayung adalah cerita horor yang dimaksudkan untuk hiburan, tetapi di dalamnya terdapat beberapa pelajaran moral yang dapat bisa kita ambil. Salah satunya adalah waspada terhadap tindakan egois dan keinginan berlebihan, karena dalam cerita tersebut, tokoh utama mengalami konsekuensi buruk akibat kelakuan serakahnya. Selain itu, cerita ini juga mengingatkan kita untuk tidak sembarangan percaya pada sesuatu tanpa dasar yang kuat, karena kecerdikan dan pertimbangan rasional seringkali dapat mencegah kita dari bencana. Oke, terima kasih banyak. Kalian sudah memasuki akhir cerita ini, di mana batas antara kenyataan dan legenda menjadi kabur. Mungkin terdapat kepingan misteri yang masih tersembunyi di sudut-sudut gelap pikiran kita. Tetap waspadai suara-suara aneh dan bayangan-bayangan yang mungkin menghantui malam-malam kita. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran dari cerita tadi yang saya sampaikan, dan semoga bisa menjadi hiburan untuk mengisi waktu luangnya. Sampai jumpa di kisah horor berikutnya. Jangan lupa subscribe dan berikan pendapat kalian di kolom komentar atas topik yang saya bawakan berikut ini.